Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Zufar Musyafa dengan NIM 415-220-10-234. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah generatif AI. Soal pertama yaitu jelaskan artikel pada link yang sudah tertera pada PDF. Di sini saya akan menjelaskan artikel Attention is all you need yang dibuat oleh Vaswani et al. Pada tahun 2017. Pendahuluan. Jadi artikel berjudul Attention is all you need yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Vaswani et al. Merupakan salah satu penelitian paling berpengaruh dalam bidang pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. Penelitian ini memperkenalkan arsitektur baru yang disebut transformer, yang mengubah cara model memahami dan memproses data berbentuk urutan sebelum hadirnya transformer. Dalam seperti RNN dan Long Short Term Memory atau disebut juga LSTM, banyak digunakan untuk tugas penerjemah bahasa. Namun, model tersebut memiliki keterbatasan dalam kecepatan pelatihan dan kemampuan menangani dependensi jarak jauh antar kata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan arsitektur yang lebih efisien dengan memanfaatkan mekanisme perhatian attention mechanism tanpa menggunakan RNN atau CNN. Tujuan penelitian. Model efisien dan akurat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menciptakan model yang lebih efisien dan akurat dalam memproses data berurutan. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan aktivitas dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya, mengandalkan mekanisme attention. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa mekanisme attention dapat menggantikan struktur berulang seperti RNN atau menangani hubungan antar elemen dalam urutan. Ini menunjukkan bahwa perhatian yang tepat saja sudah cukup untuk memodelkan dependensi dalam data. Selanjutnya, kemudahan paralelisasi. Model yang diusulkan diharapkan dapat lebih mudah diparalelkan, mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan performa dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami dibandingkan dengan model berbasis RNN atau CNN. Selanjutnya ada metodologi arsitektur transformer. Yang pertama, ada dua komponen utama, encoder dan decoder. Arsitektur transformer terdiri dari dua komponen utama, yaitu encoder dan decoder, yang bekerja secara sinergis untuk memahami dan menghasilkan data berurutan. Selanjutnya, mekanisme self-attention. Memungkinkan setiap kata dalam kalimat memberikan perhatian pada kata lain, membantu model memahami konteks secara lebih baik tanpa tergantung pada urutan. Selanjutnya ada proses self-attention, Q, K, dan V. Proses self-attention ini melibatkan tiga faktor, query diinisialkan dengan Q, K diinisialkan dengan K, dan value diinisialkan dengan V, yang digunakan untuk menghitung nilai perhatian antar kata-kata. Ini adalah rumusnya dari self-attention. Selanjutnya ada multi-head attention. Multi-head attention ini adalah model untuk melakukan beberapa proses perhatian secara paralel sehingga dapat menangkap hubungan yang lebih kompleks dalam kalimat. Ini adalah strukturnya dari multi-head attention. Selanjutnya ada potential encoding. Potential encoding ini memberikan informasi posisi setiap kata dalam urutan sehingga model tetap dapat memahami struktur kalimat meskipun tidak menggunakan urutan tradisional. Yang dimaksud dengan potential encoding adalah ini. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam model transformer menunjukkan hasil dan superior dibandingkan model sebelumnya dalam tugas penerjemahan bahasa. 28,4 skor Blue untuk Inggris Jerman pada dataset WMT pada tahun 2014. Selanjutnya ada 41,8 skor Blue untuk Inggris Prancis menunjukkan peningkatan signifikan. Waktu penelitian lebih cepat. Model transformer dapat diparalelkan mempercepat proses pelatihan.
Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan dari transformer ini, struktur transformer memiliki kelebihan yang signifikan, yang diantaranya adalah kemampuannya untuk memparalelkan lebih baik, yang dapat mempercepat proses pelatihan secara dinamis. Selain itu, mekanisme perhatian yang ditetapkan membuat mampu menangkap hubungan antar kata yang berjauhan dengan lebih efektif. Secara arsitekturnya yang lebih sederhana karena tidak memerlukan struktur kompleks seperti RNN atau CNN. Untuk keterbatasan transformer, yaitu di balik kelebihannya, transformer juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah kompleksitas komputasi yang tinggi, yang dimana proses perhatian bersifat kuadratik terhadap panjang urutan yang diproses. Selain itu juga struktur ini memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar data pelatihan dalam jumlah yang banyak untuk mencapai performa yang optimal. Kesimpulan dan dampak, uh, penelitian attention is all you need telah menciptakan revolusi yang dalam memproseskan bahasa alami dengan memperkenalkan arsitektur transformer. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai tugas NLP, tetapi juga menjadi fondasi bagi inovasi lanjutan dalam kecerdasan buatan seperti model Burn, GPT, dan T5, serta memperluas aplikasi mekanisme perhatian di bidang yang lain. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu soalnya dalam arsitektur pembelajaran mendalam, kerugian pada link yang telah tercantum pada PDF. Dari masing-masing kerugian yang pertama, probabilistic losses, yang kedua, regression losses, dan yang ketiga, high losses maximum margin classification. Pendahuluan. Dalam pembelajaran mendalam, pemahaman tentang jenis kekurangan sangat penting untuk mengukur performa model. Kerugian ini membantu dalam mengoptimalkan model agar dapat melakukan prediksi yang lebih akurat dan efektif. Probabilistic losses binary cross entropy. Kegunaan binary cross entropy loss ini digunakan untuk klasifikasi biner dua kelas seperti mendeteksi apakah suatu gambar anjing atau kucing. Loss ini membandingkan hasil prediksi probabilitas dengan label sebenarnya dan menghukum prediksi yang salah dengan nilai loss yang tinggi. Ini adalah rumus dari binary cross entropy. Selanjutnya implementasi dalam kelas. Ini contoh kegunaannya di kelas. Kapan sih digunakannya? Digunakan untuk klasifikasi biner seperti mendeteksi penyakit negatif atau positif, spam atau bukan spam, atau true atau false. Penjelasan binary cross entropy. Fungsi loss yang digunakan dalam tugas klasifikasi biner di mana model harus memprediksi salah satu dari dua kelas. Fungsi ini bekerja dengan membandingkan nilai probabilitas yang dihasilkan oleh model. Output sigmoid dengan label yang sebenarnya, yaitu 0 atau 1. Jika diprediksi model jauh dari label yang sebenarnya, maka nilai loss akan tinggi, memberikan penalti yang berarti untuk kesalahan tersebut. Ini untuk rumusnya, binary cross entropy. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai loss dan klasifikasi biner, memberikan penalti lebih tinggi untuk prediksi yang salah dengan memasukkan nilai label sebenarnya dan probabilitas yang diprediksi. Kita dapat menentukan seberapa baik model melakukan klasifikasi. Ini untuk contoh penggunaannya. Untuk penerapan binary cross entropy ini dalam proyek pembelajaran mendalam. Langkah pertama adalah mengimpor modul yang diperlukan. Setelah itu dapat membuat objek loss dengan memanggil binary cross entropy. Objek ini akan digunakan dalam proses pelatihan model untuk mengukur kesalahan prediksi selama optimasi. Ini untuk kapan digunakan binary entropy. Yang pertama itu klasifikasi biner umum, kedua
deteksi penyakit tertentu. Yang ketiga, filter spam email. Yang terakhir, evaluasi true atau false. Selanjutnya, regression loss, mean absolute error atau MAE. MAE digunakan untuk masalah regresi, yaitu ketika output model berupa nilai numerik. Loss ini menghitung rata-rata dari selisih absolut antara nilai sebenarnya dan hasil prediksi. MAE lebih tahan terhadap outlier dibanding MSA karena tidak menguadratkan error. Ini untuk contoh penggunaan. Kapan digunakannya mean absolute error? MEA cocok digunakan untuk tugas seperti prediksi harga rumah, prediksi suhu, atau nilai penjualan. Ini untuk penjelasan dari MAE adalah metrik yang digunakan dalam konteks regresi untuk mengukur seberapa baik model memprediksi nilai numerik. MAE dihitung dengan mengambil rata-rata dari selisih absolut antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang akurasi model, terutama karena MAE tidak terlalu berpengaruh oleh outlier. Ini untuk rumus MAE digunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi model dari nilai sebenarnya dengan menghitung rata-rata selisih absolut, memberikan gambaran yang jelas tentang akurasi model dalam masalah regresi. Nah, ini adalah untuk contoh penggunaan. Contoh code penggunaan MAE absolute error dalam framework RAS. Penggunaan ini membantu dalam menghitung kesalahan rata-rata dalam prediksi model untuk tugas regresi. Kapan digunakannya? Ini tugas prediksi harga rumah, estimasi nilai penjualan, prediksi suhu harian, analisis data keuangan, dan estimasi biaya produksi. Selanjutnya ada high losses maximum margin classification, square height. Fungsi utamanya adalah menghubung kesalahan margin. Jadi loss ini digunakan untuk klasifikasi biner berbasis margin, terutama pada model seperti SVM. Square height ini berbeda dari high loss standar karena fungsi ini menguadratkan kesalahan margin, memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan yang jauh dari batasan margin. Kapan digunakan tugas klasifikasi biner? Square height ini gunakan untuk tugas klasifikasi biner dengan margin seperti klasifikasi sentimen, positif atau negatif, atau pendeteksi wajah versus muka wajah. Penjelasan square height ini adalah fungsi kerugian yang digunakan untuk klasifikasi biner berbasis margin, di mana model bertujuan untuk memaksimalkan jarak antara dua kelas dengan menguadratkan kesalahan margin. Metode ini meningkatkan penalti bagi prediksi yang tidak tepat, sehingga menghasilkan model yang lebih robust dalam memisahkan kelas-kelas yang berbeda. Ini adalah rumusnya. Ini untuk contoh penggunaan code yang mengimplementasi square high loss dengan framework RAS. Dengan penggunaan ini, model dapat diprogram untuk memanfaatkan kerugian berdasarkan margin yang telah dihitung sehingga sesuai untuk tugas klasifikasi biner berbasis margin. Ini untuk kapan digunakannya, tugas biner classification, klasifikasi sentimen positif atau negatif, mendeteksi wajah versus bukan wajah, model berbasis margin, dan klasifikasi objek dengan akuratan. Untuk kesimpulannya, dalam arsitektur pembelajaran mendalam terhadap berbagai jenis kerugian yang digunakan untuk mengukur performa model, penggunaan tipe kerugian yang dapat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam tugas-tugas pembelajaran mesin. Selanjutnya untuk nomor 3, soalnya itu sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut, 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sisanya adalah buku pembelajaran. Berapa banyak buku pembelajaran yang terjual dalam bulan itu. Oke.
menggunakan teknik chain of thought untuk menghitung penjualan buku. Langkah-langkahnya, yang pertama identifikasi total buku. Jumlah seluruh buku yang terjual adalah dalam 1 bulan adalah 650 buku. Hitung jumlah buku fiksi. Jadi 25% dikali dengan 650 sama dengan 25/100 dikali 650 hasilnya 162,5. Jadi jumlah buku fiksi itu ada 162,5 buku. Selanjutnya yang ketiga, hitung jumlah buku non-fiksi. 35% dikali 650 sama dengan 35/100 dikali 650. Dan hasilnya 227,5. Jadi jumlah buku non-fiksi itu ada 227 buku. Hitung total buku fiksi ditambah non-fiksi. Untuk buku fiksi itu 162,5 ditambah buku non-fiksi berjumlah 227,5 dan menghasilkan 390. Maka total buku fiksi dan non-fiksi adalah 390 buku. Hitung buku pembelajaran sisa buku. Jadi 650 dikurang dari penjumlahan buku fiksi dan non-fiksi yaitu 390 dan menghasilkan 260. Jadi jumlah buku pembelajaran ada 260 buku. Kesimpulan, melalui penerapan teknik berpikir langkah demi langkah chain of thought, kita berhasil menghitung jumlah buku pembelajaran yang terjual toko buku tersebut dengan total penjualan 650 buku. 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sehingga jumlah buku pembelajaran yang terjual mencapai 260 buku. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini. Kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaan dari 3 alat tersebut. Sebelumnya, di sini akan saya jelaskan visualisasi data adalah aspek krusial dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Karena membantu peneliti dan praktisi untuk memahami hasil dan kinerja model yang dibangun. Di antara alat yang banyak digunakan dalam visualisasi data AI adalah TensorBoard, Wake and Build, dan Tableau. Masing-masing menawarkan fitur dan keunggulan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna. TensorBoard adalah alat yang sangat penting bagi peneliti dan pengembangan dalam dunia kecerdasan buatan dengan kemampuannya untuk memvisualisasikan atau memantau proses pelatihan model. TensorBoard membantu dalam memahami performa model secara lebih mendalam dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Fitur utama dari TensorBoard, yang pertama ada Scholar Dashboard. Scholar Dashboard ini menampilkan numerik penting seperti loss, akurasi, dan learning rate selama proses pelatihan model. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau performa model secara real time dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya ada grafis. Graf ini menunjukkan arsitektur jaringan saraf termasuk layer, koneksi, dan aliran data antar node. Ini membantu pengguna memahami struktur model yang sedang dilatih dan memberikan wawasan tentang bagaimana data diproses. Selanjutnya ada histogram dan distribution. Memvisualiskan distribusi bobot dan bias dari model. Ini penting untuk mendeteksi overfitting dan membantu dalam proses tuning model agar dapat berperform dengan baik. Selanjutnya ada image dan enabling projector, memungkinkan pengguna untuk menampilkan data citra dan representasi embedding dalam ruang faktor 2D atau 3D.
Ini membantu dalam memahami hubungan antar data visual dan dimensi yang tinggi. Kelebihan dari TensorBoard. TensorBoard ini menawarkan keunggulan dalam hal integrasi dan yang mendalam dengan TensorFlow, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan langsung tentang performa model mereka selama proses pelatihan. Dengan fitur analisis real time, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah yang dilakukan, penyesuaian dan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam model mereka. Selanjutnya ada Wake and Bias atau 1DB, adalah alat yang sangat berguna bagi ilmuwan data dalam mengelola dan memvisualisasikan eksperimen machine learning dengan fitur yang mendukung kolaborasi tim. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mencatat matriks, hypermeters, dan hasil dari berbagai percobaan secara efisien. Fitur utamanya ada eksperimen tracking, yang dimana memiliki fitur pelacakan eksperimen yang memungkinkan pengguna untuk mencatat metrik, hyperparameter, dan hasil dari berbagai percobaan model. Ini membantu ilmuwan data untuk membagikan performa antara eksperimen dengan baik dengan lebih mudah. Selanjutnya ada cloud integration, di mana fitur cloud integration ini memungkinkan untuk terhubung dengan berbagai framework machine learning seperti TensorFlow, PyTorch, Sklearn, dan Hugging Face. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menggunakan alat ini pada proyek apapun. Selanjutnya ada collaboration tools. Menyediakan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja dalam satu proyek dengan dashboard bersama. Ini mendorong kerjasama antar tim dalam mengembangkan model. Selanjutnya ada report dan artifact. Fitur report artifact ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan membandingkan model dataset serta visualisasi hasil dalam format laporan interaktif. Hal ini mempermudah presentasi dan dokumentasi hasil eksperimen. Kelebihannya itu menawarkan fleksibilitas mengguna lintas berbagai framework machine learning seperti TensorFlow, PyTorch, dan lain-lain. Selain itu, antarmuka berbasis web yang interaktif. WNDB ini sangat ideal untuk tim yang bekerja dalam proyek kolaboratif, memungkinkan pengguna untuk berbagi untuk membandingkan hasil eksperimen dengan mudah. Selanjutnya ada Tableau. Tableau ini merupakan alat visual data interaktif yang banyak digunakan dalam analisis bisnis dan kecerdasan buatan. Ia memungkinkan pengguna untuk menyajikan hasil pemodelan dengan cara yang mudah dipahami melalui grafik yang dinamis dan interaktif. Untuk fitur utama dari Tableau ini, yang pertama ada drag and drop interface, yang dimana pengguna dapat dengan mudah membuat visualisasi tanpa memerlukan keterampilan pengkodean. Hal ini memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk memahami dan menganalisis data dengan baik. Selanjutnya ada data connection. Tableau juga mendukung koneksi ke berbagai sumber data, termasuk database seperti SQL, file Excel, Google Sheets, dan BigQuery. Ini memudahkan pengguna untuk mengimpor dan menganalisis data dari berbagai platform. Selanjutnya, interaktif dashboard. Pengguna dapat membuat dashboard interaktif dengan elemen visual yang dinamis, memungkinkan analisis mendalam terhadap hasil AI yang membuat presentasi yang lebih menarik. Selanjutnya ada AI integration. Fitur Ask Data dan Expand Data di Tableau memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan otomatis dari data. Berkat integrasi machine learning yang disematkan sehingga mempermudah pengguna dalam mendapatkan insight yang dibutuhkan. Kelebihan dari Tableau. Tableau menawarkan fleksibilitas yang luar biasa karena tidak terkait dengan framework tertentu, menjadikan pilihan yang ideal untuk berbagai jenis analisis. Alat ini dirancang untuk menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens dan non-teknis, sehingga membantu menjembatani kesenjangan antara tim teknisi dan manajerial yang dalam organisasi. TensorBoard Special TensorFlow
Ada alat yang digunakan khusus untuk integrasi dengan TensorFlow, memberikan kemampuan monitoring dan debugging untuk pembelajaran mendalam. Fokus utama adalah membantu penelitian dalam mengembangkan model dalam menganalisis performa pelatihan secara real time, meskipun memiliki antarmuka server lokal, kemampuan kolaborasi yang terbatas. Untuk wide dan bisnis fleksibilitas multi framework. Kesimpulannya, dari ketiga alat visual data yang telah dibahas, masing-masing memiliki keunggulan dan fokus yang berbeda. TensorBoard sangat efektif dalam memantau proses pelatihan model pembelajaran mendalam, sementara Wike and Business memberikan solusi kolaborasi dan pelacakan eksperimen yang luar biasa. Di sisi lain, Tableau ini berfungsi sebagai alat yang sangat baik untuk menyajikan data dan hasil analisis kepada audiens atau non-teknis. Selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini diminta seorang penulis konten ini membuat artikel blog bertema AI dalam pendidikan dengan gaya yang ringan namun inovatif, namun hasil model terlalu akademis atau kaku. Pertanyaannya yang pertama itu ada apa yang kurang dari prompt awal yang menyebabkan gaya tulisan tidak sesuai. Yang kedua, tulis ulang prompt agar model menghasilkan tulisan dengan nada percakapan yang santai. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji bahwa prompt baru lebih efektif dari yang lama. Oke, di sini saya akan mempraktikannya. Prompt yang lama itu adalah AI dalam pendidikan. Di sini saya sudah buat. Jadi prompt awal itu tuliskan artikel tentang AI dalam pendidikan. Di sini sudah dibuatkan jawabannya, yang dimana menghasilkan bahasa yang formal atau bahasa yang kaku. Dan pertanyaan 2 itu tulis ulang prompt agar model menghasilkan tulisan yang nada percakapannya santai. Di sini saya juga sudah membuatkan promptnya, yang dimana promptnya itu tulislah artikel blog dengan tema AI dalam pendidikan menggunakan gaya bahasa yang santai, ringan, dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Karena menggunakan contoh nyata di dunia pendidikan, misalnya penggunaan ChatGPT di sekolah atau kampus, hindari istilah teknis yang rumit, dan membuat paragraf pembuka yang menarik seperti gaya penulis blog teknologi populer. Nah, di sini sudah dibuatkan, di sini lebih penggunaan bahasanya itu lebih santai dan juga lebih enak dibaca oleh audiens. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, bagaimana kamu akan menguji bahwa prompt baru lebih efektif dari yang lama. Ini adalah prompt yang awal yang menggunakan kalimat formal atau kata yang kaku. Yang kedua adalah prompt yang lebih baik, yang dimana prompt ini bahasanya itu lebih santai dan tidak rumit. Untuk cara pengujian aktivitas prompt baru, untuk memastikan prompt baru lebih efektif dari yang lama, melakukan uji perbandingan. Jadi untuk pengujian bahwa prompt baru lebih efektif dibanding dengan yang lama, yang pertama itu yang dapat dilakukan adalah menjalankan model AI menggunakan kedua prompt tersebut secara terpisah. Kemudian membandingkan hasil keluaran yang dihasilkan. Dari perbandingan ini dapat diamati apakah gaya tulisan dari prompt baru sudah lebih ringan, komunikatif, dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi subjektif dengan meminta umpan balik dari beberapa pembaca untuk menilai versi mana yang lebih menarik dan mudah dicerna. Selain itu, analisis objektif juga dapat dilakukan dengan menilai aspek keterbacaan, tingkat keformalan bahasa, serta kesesuaian konten terhadap target audiens. Jika hasil dari pengujian menunjukkan bahwa teks dari prompt baru memiliki gaya yang lebih santai dan inovatif, maka dapat disimpulkan bahwa prompt baru tersebut lebih efektif dalam mencapai tujuan penulisan.
Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal UTS mata kuliah generatif AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.